Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang mana alat yang digunakannya adalah pertanyaan oleh peneliti yang telah disusun pada lembar wawancara, angket, lembar skala sikap, ataupun butir tes. Sekarang kita coba bahas yang pertama. Alat pertama ialah wawancara, yang mana wawancara sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan wawancara terstruktur, yang mana wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan. Itu wawancara terstruktur. Selanjutnya ada yang disebut dengan wawancara semi terstruktur. Ialah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus pada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara itu berlangsung. Itu wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini ialah bentuk wawancara di mana prakarsa untuk memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. Apabila wawancara sudah berlangsung, pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan, mengelaborasi atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas. Itu wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya ada wawancara informal. Nah, wawancara informal ini jenis percakapan bebas yang memungkinkan interview untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Itu wawancara informal. Ada juga selanjutnya yang terakhir ada wawancara formal berstruktur. Nah, wawancara formal berstruktur ini jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur. Jadi, guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden. Selanjutnya, alat selanjutnya ada angket atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Artinya, peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen pengumpul datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Ada beberapa jenis angket yang dapat digunakan. Yang pertama, ada yang disebut dengan angket tidak berstruktur atau terbuka. Ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Nah, pada angket tidak terstruktur ini biasanya jawabannya ini berupa uraian pendapat, hasil pemikiran, tanggapan, dan lain-lain. Contoh angket tidak berstruktur ada misalkan bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran. Itu contoh angket tidak berstruktur. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan angket berstruktur atau tertutup. Yang mana angket berstruktur ini ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya sudah disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Angket berstruktur ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup ialah yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Ada pilihan A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang, atau E. Sangat kurang. Selanjutnya ada jenis angket berdasarkan bentuknya. Jadi jenis angket berdasarkan bentuknya ini ada juga yang dinamakan dengan skala. Nah, skala ini ialah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat, nilai-nilai, dan minat.
Ada beberapa jenis skala sikap yang dapat digunakan dalam penelitian. Di antaranya ada skala Likert, skala Goodman, skala Thurston, skala perbedaan makna atau semantic differential scale atau rating scale. Nah, ada juga tes. Nah, tes ini ialah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis. Contohnya ada prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK, tes dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tes lisan atau disebut dengan oral test. Nah, tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK. Ada juga yang kedua tes tertulis atau writing test. Nah, tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis. Tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Demikianlah pembahasan mengenai alat-alat dalam PTK.